Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Salam, selamat sore. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa menyapa kembali Bapak Ibu di sore hari ini, di hari Minggu. Jadi kita sambil santai, sambil terus bersilaturahmi ya, sesama alumni kelas-kelas di Tinta Langit. Kami ucapkan selamat hadir juga bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti acara di Tinta Langit. Selamat datang. Izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nadia. Saya dari tim Tinta Langit bersama koordinator dari pengurus alumni Book Writing Camp. Saat ini kita berada di acara Book Launch, salah satu acara dari alumni dari komunitas penulis peradaban yang mensupport sesama penulis agar bisa terus berkarya, melaunchingkan bukunya dan semoga semakin banyak juga yang terus tertarik dan juga menggeluti dunia literasi. Agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak, Ibu, dan Kakak-Kakak, seperti yang ada di poster ya, hari ini kita akan launch book dari salah seorang penulis. Beliau juga alumni dari Book Writing Camp dan Alhamdulillah bukunya sudah berhasil terbit. Maka dalam membantu acara pada sore hari ini ada juga salah satu koordinator kita yang luar biasa cantik. Silahkan Bu Puji Astuti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nadia yang selalu hangat membuka acara di alumni ya, kegiatan-kegiatan alumni kan selalu dibuka sama Kak Nadia dan selalu hangat. Baik, sebelum memulai acara, saya awali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Koordinator Alumni Penulis Peradaban, Bapak Fahrul Rizal, rekan-rekan pengurus alumni, penulis buku tentunya Bu Rodrifah Alawiyah, dan keluarga serta sahabat tercinta dari Bu Rodrifah. Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, di mana kita akan melakukan book launch dari novel Bunda Lala, Seutas Harapan di Ujung Waktu, kami persilakan dulu Bapak Fahrul Rizal untuk memberikan pengantar pada sore hari ini. Kami persilakan Pak Fahrul. Baik, terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Apa kabar Bu Puji? Baik, Lama, sehat. lama rasanya kita sudah tidak satu layar ya, belum lagi Iya, layar ya. Karena kesibukannya Ibu Bapak teman-teman sekalian, karena luar biasa ya semangat kita dalam membangun literasi. Tadi Kak Nadia sempat singgung, sudah siapkan apa sore hari ini? Bu Puji air putih, teman-teman lain mungkin banyak cemilan. Saya sudah siapkan satu pantun. Boleh saya sampaikan ya. Berlibur sejenak ke kota Pattaya. Nah, jauh ya. Agar rileks pikiran dan juga badan. Hari ini telah lahir sebuah mahakarya yang akan menjadi bagian 1 juta warisan peradaban. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, eh, Book Launch adalah bagian dari salah satu program, ya, salah satu program dari alumni yang sudah kita gagas kurang lebih masuk tahun kedua. Alhamdulillah, cukup banyak peminat ya. Dan harus sebenarnya ya, karena memang wadah kita selaku penulis pendatang baru ini harus punya wadah yang cukup gemerlap, cukup intens ya, dan sebagainya. Rasanya sayang, rugi ya. Kita sudah menulis, lelah sudah kita alami, eh, apa namanya, luar biasa yang kita lakukan pada saat kita menulis, tapi tidak di launching. Rasanya itu bagaikan, kata orang, sayur tanpa garam, mungkin gitu ya. Rasanya lelah kita tidak cukup terbayar gitu ya. Nah, semangat itulah yang ingin kita bangun bersama di komunitas ini. Dan Alhamdulillah hari ini Mbak Rodi ya, saya salam kenal Mbak Rodifah ya, Mbak Rodifah Alawiyah, salam kenal, meluncurkan buku pertama ya. Alhamdulillah pecah telur. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah Pak. mudah-mudahan
semangat launching ini tidak berhenti di satu buku. Nah, itulah yang selalu kita dengungkan di komunitas ya, Bu Puji ya. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, kita saling menyemangati. Alhamdulillah ya, Bu Puji sekarang mungkin udah mau buku draft ya, walaupun draft buku ketiga ya, Bu Puji ya. Iya, Saya juga, saya juga begitu semangat. Masa Bu Puji tiga, saya harus dua gitu ya, harus lebih gitu ya. Nah, masih ada outline lagi 2. nah, Udah direview tuh, udah direview sama mantap. Mbak Rizka waktu penulisan novel. Oh, kan. Saya apa mengikuti kelas nulis buku kemarin saja, akhirnya dapat Hmm, fiksi satu ide. Nah, yang seperti itu kan jarang kita temui ya, Bu Puji dan teman-teman hmm, ya. Pada saat betul. kita berkomunitas, ada aja ide yang muncul gitu. Nah, inilah sebenarnya yang kita bangun bersama. Nah, mungkin Mbak Rodifa nanti setelah di launching buku ini, berharap bisa bergabung lagi dengan komunitas dan kelas-kelas atau program-program yang ada. Ini akan menimbulkan inspirasi, kemudian membangun ide gagasan itu tidak mati gitu ya, karena kita selalu lanjut diskusi dan seterusnya. Outline mungkin bisa saja. Kenapa saya secara pribadi membuat cover-cover yang mungkin belum tentu juga bisa dihasilkan, tapi itu outline-nya sudah seperti kata Bu Puji, sudah kita dapatkan, kita gambarkan, tinggal kita isi ide dalamnya. Nah, semangat itulah tentunya kita bangun bersama dengan diluncurkannya buku pertama kita. Ya, sekali lagi selamat buat Mbak Rodifa Alawiyah. Meskipun saya belum baca bukunya secara utuh ya, tapi kalau melihat komen-komennya tadi ya, cukup ini ya Bu Puji, Mbak Rodifa, Hmm. cukup menggambarkan bagaimana pesan itu disampaikan dengan sangat baik. Cerita alur yang mengalir dan sebagainya. Nah, pelajaran-pelajaran inilah yang memang harus kita temukan di buku pertama. Kalau kita tidak punya buku pertama, jadi untuk apa buku kedua, ketiga, dan keempat akan muncul gitu? Karena tidak ada buku pertama. Buku pertama apapun hasilnya adalah buku pembelajaran buat buku kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itulah yang di komunitas kita lakukan ya, Bu Puji ya. Buku kedua harus lebih baik ya dari buku pertama, ketiga, dan seterusnya. Buku pertama mungkin novel, kedua novel, fiksi, yang ketiga harus non fiksi dong, harus berani gitu ya. Nah, begitu juga mungkin saya seperti spesialis ya, ya Bu Budi, spesialis non fiksi ya. Sampai ke buku ke rencana Insyaallah keempat ini masih fiksi. Tapi begitu ikut kelas nulis buku, meskipun belum terlalu mahir ya, masih belajar, sepertinya harus dicoba. Fiksi harus dicoba. Nah, ini yang harus kita pertahankan semangatnya. Sekali lagi, selamat Mbak Rodifa dan teman-teman yang akan menyusul. Segera sampaikan bukunya dan kabarkan kepada semua bahwa kita akan menjadi bagian dari 1 juta warisan peradaban. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan lancar ya Bu Puji, mudah-mudahan hari ini semangat Ibu Bapak dan banyak sekali insight yang kita dapat dari buku ini. Terima kasih, sukses untuk Mbak Rofia dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Fahrul yang selalu menyemangati. Memang ya, menulis itu tiada henti gitu. Dan saya tuh selalu bahagia gitu ya, merasa senang kalau memandu bedah buku ataupun launching buku pada sore hari ini. Karena pada saat launching buku itu berarti lahir kembali buku baru, lahir kembali tadi warisan peradaban. Itu kita menulis tanpa henti. Dan sore hari ini kita harus menyambut kelahiran buku baru, novel baru dari Ibu Rodlifah Alawiyah, biasa kita panggil Bunda Lala, dengan judul Seutas Harapan di Ujung Waktu. Izinkan saya membuka sesi ini dengan sebuah kutipan dari buku. Bahagia bukan berarti tanpa ujian, dan Allah seringkali menguji seberapa kuat cinta yang telah kita bangun bersama. Kutipan ini seakan menjadi ruh dari perjalanan kisah yang dituangkan penulis, penuh cinta, perjuangan, dan pengharapan. Baik, untuk mengenal lebih dekat dengan karya ini, mari kita sambut penulis buku Seutas Harapan di Ujung Waktu, Bunda Lala. Gimana kabarnya, Bunda Lala? Halo, suara saya terdengar, Ibu? Terdengar jelas. Gimana rasanya nih? Buku pertama diluncurkan sore hari ini. Deg-degan, Hmm. bingung, tapi insya Allah berjalan lancar. Bahagia dong Bu Mbak Rodifa ya. Bahagia. Iya.
saking bahagianya sampai bingung. Ya, begitulah ungkapan rasa bahagia itu macam-macam gitu, sampai kadang-kadang kata-kata saja hilang gitu ya. Tapi eh, kata-kata dalam tulisan tidak hilang. Oke, baiklah untuk mengenal lebih dekat dengan karya, mari kita sambut penulis buku Seutas Harapan ini melalui teaser buku untuk mengenal lebih jauh seperti apa sebenarnya perjalanan dari penulisan novel Seutas Harapan di Ujung Waktu. Silakan dari tim bisa memutar videonya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi ya teasernya, jadi sudah bisa membayangkan seperti apa bukunya. Tapi tentunya kita harus mengenal lebih jauh dulu. Silakan Bunda Lala bisa memperkenalkan dirinya sebelum kemudian menjelaskan apa sih yang menginspirasi dari novel yang pertama ini. Kami persilakan Bunda Lala. Baik, terima kasih banyak Ibu Puji atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya panjatkan karena atas izinnya buku ini lahir dan atas izinnya pula kita semua bisa berada di acara launching buku perdana saya yang saya beri judul Seutas Harapan di Ujung Waktu. Pertama, terima kasih banyak kepada teman-teman, Bapak Ibu, semua yang hadir. Jujur, ini momen yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang ibu yang menulis untuk bertahan hidup, menulis untuk meluapkan rasa rindu, dan menulis supaya langkah saya tetap kuat. Buku ini saya persembahkan untuk almarhum suami saya, karena tanpa rencana dari beliau, tidak mungkin saya bisa sampai sejauh ini. Sedikit saya akan ceritakan kenapa saya bisa menulis seperti ini. Jadi tahun 2023 itu suami saya berpulang ke rahmatullah, tetapi 1 bulan sebelumnya beliau pernah mengatakan bahwa Bunda, ayah kalau membaca WhatsApp ketika Bunda kirim untuk menjelaskan sesuatu, itu seperti membaca sinopsis. Padahal itu hanya menjelaskan kayak cerita gitu kan, suami. Terus beliau bilang, nanti tahun 2024 kamu ikut kelas menulis ya, gitu. Nanti ayah kenalkan dengan teman ayah yang juga seorang penulis. Kemudian nanti tahun 2025 kamu sudah bisa menjadi seorang penulis. Kemudian
ketika kemudian beliau juga berkata bahwa nanti Bunda harus berdiri tanpa bayang-bayang ayah. Dan ayah yakin Bunda akan lebih hebat dari ayah. Itu 1 bulan sebelum beliau pergi. Kemudian saya menghubungi temannya, tapi tidak ada respon. Kemudian tiba-tiba selang berapa bulan kemudian, barulah muncul iklan tinta langit ini di handphone almarhum. Seperti itu. Jadi itulah prosesnya kenapa saya bisa sampai di titik ini. Kemudian yang kedua, buku ini juga saya persembahkan untuk anak-anak Bunda yang setiap hari jadi alasan Bunda untuk tetap kuat dan berjuang. Kalau di buku ini ada kisah yang bisa menguatkan, itu bukan karena saya yang hebat, tapi karena Tuhan yang sayang sekali dengan saya, sehingga bisa menghadirkan tulisan ini lewat tangan saya. Semoga buku ini bukan sekedar cerita, tapi juga doa, agar siapapun yang membaca bisa menemukan harapan di tengah ujian hidupnya. Seperti itu singkatnya. Terima kasih banyak Ibu Puji. Saya kembalikan ke Ibu Puji. Terima kasih. Mbak Lala boleh nggak cerita dong gimana ya proses kreatifnya? Kan tadi walau Bunda Lala menceritakan ya latar belakangnya yang menginspirasi kemudian buku ini bisa ditulis gitu ya. Tapi kita juga pasti ingin tahu dong proses kreatif penulisnya, terus momen yang paling sulit saat menyelesaikan novel ini. Momen yang paling sulit itu ketika berada di bab menulis tentang kehilangan. Itu seperti luka yang yang 20% kering, terus tiba-tiba disorek lagi seperti itu, dan hampir saya menyerah pada waktu itu. Hampir saya menyerah karena kan trauma itu dikulik lagi gitu kan, dan harus ditulis lewat tulisan gitu. Nah, itu saya hampir menyerah, tapi balik lagi tujuan saya apa? Yaitu pembuktian apakah benar apa yang dikatakan suami saya bahwa memang saya berbakat. Jadi ide kreatif itu bermula dari itu. Kemudian saya juga banyak ngobrol dengan yang ibaratnya setakdir ya. Setakdir dengan saya, cerita, oh ternyata ada lagi yang lebih yang lebih dari saya, seperti itu. Jadi disitulah saya merangkumnya. Tentu memang harus dengan berbumbu imajinasi ya, supaya ceritanya itu lebih utuh dan lebih enak dibaca gitu, Puji. Oke. Ketika membangun karakter dari tokoh-tokoh kan selain memang ada tokoh yang asli, pasti kan ada yang imajinasi. Nah, bagaimana tuh untuk membangun tokoh-tokoh ini? Karena saya kan baca itu enak banget bacanya, mengalir gitu ya. Saya tuh seperti ikut gitu di dalam dalam situasi yang diceritakan dalam buku itu. Jadi bagaimana kemudian pada saat proses kreatif membangun karakter, kemudian menjalin kata per kata, bab per bab. Mengalir saja Bu Puji. Makanya pada waktu itu saya sebenarnya apa ya, itu kan kehilangan itu kan 1 tahun ya. Yeah. 1 tahun, kemudian proses penulisan itu kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan penulisan, dan saya selalu menulis itu di tengah malam ketika anak-anak sudah tidur. Jadi saya waktu itu saya sholat, habis sholat saya mengalir aja gitu. Jadi tokoh-tokohnya pun tidak saya rencanakan di jauh-jauh hari gitu, tapi memang pada saat menulis
Jadi benar-benar mengalir, terus kemudian penentuan nama karakter, semuanya segalanya itu mengalir. Jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwa kisah ini mengalir, ya seperti saya menulisnya juga mengalir. Itu 2 bulan selesai, kemudian sampai proses editing atau draftnya yang 2 bulan? Sampai selesai editing, masuk. Oke. Jadi waktu itu bulan April sebenarnya sudah selesai. Sudah buku ini sebenarnya sudah terbit di April. Oke. Gitu. Saya baca dari buku ini ya, ada nuansa cinta, kehilangan, pengharapan. Nilai apa yang paling ingin Bunda Lala sampaikan kepada pembaca? Yang saya sampaikan itu adalah bahwa cinta itu tidak akan pernah berhenti meski sosoknya itu sudah tidak ada. Entah itu siapapun, baik orang tua, pasangan, sahabat. Kemudian hidup memang tidak selalu indah di dalam novel itu ya. Jadi saya ingin mengajarkan bahwa hidup itu tidak selalu indah, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi setiap kesulitan, setiap kesedihan, yang ketidakmudahan itu selalu punya makna. Dan selalu ada harapan kecil. Meskipun ya kita harus berkejaran dengan waktu. Gitu. Tapi selalu ada harapan kecil untuk kita tetap melangkah ke depannya. Karena yang tadi ada di video itu, saya mengatakan bahwa sebenarnya yang paling sakit itu bukan pada saat kita kehilangan. Tapi sebenarnya yang paling sakit itu ketika setelah kita ditinggalkan, bagaimana kita bisa tetap hidup atau meneruskan apa yang dipesankan oleh seseorang itu. Seperti itu, Bu Puji. Iya. Seberapa jauh kisah dalam buku ini bersinggungan dengan pengalaman pribadi Bunda Lala? Cukup banyak. Cukup banyak. Apalagi tentang kehilangan itu ya Bu Puji ya. Itu sangat ya itu memang saya tulis karena saya tadi mengatakan untuk menyembuhkan luka saya. Jadi itu saya tulis bagaimana kehilangan itu yang tanpa aba-aba, tiba-tiba saja saya ditinggal pergi seperti itu. Tapi saya juga tadi saya juga sempat spill juga bahwa itu juga ada kisah orang lain yang saya ngobrol banyak dengan orang-orang yang senasib dengan saya, dan pasti dibumbui dengan imajinasi. Tapi memang ini adalah kisah nyata. Oke. Bab mana yang paling menarik dan memberikan refleksi bagi Bunda Lala? Bab yang paling menarik itu yang tadi saya katakan pada saat kehilangan itu. Kehilangan itu, kemudian ini bagaimana saya membangun si tokoh ini supaya tidak larut dalam kesedihan, karena dia harus berjuang, dia seorang ibu gitu. Tidak mungkin dia di situ ada saya spill kalimatnya, tidak mungkin seorang pemimpin memiliki bahu yang lemah. Tidak mungkin saya seorang maksudnya tidak mungkin seorang ibu bagaimana seorang ibu bisa merealisasikan masa depan anak-anaknya kalau ibunya itu sendiri rapuh gitu. Seperti itu. Itu benar-benar yang menurut saya ini harus bagaimana ya? Gitu. Ini harus bagaimana si tokoh utama ini yuk bangun gitu. Terus kemudian juga bagaimana si tokoh utama ini dengan anak-anaknya. Kemudian kehidupan mereka setelah, karena kan yang hilang ini kan adalah sosok pencari nafkah gitu kan. Nah, bagaimana si tokoh utama ini benar-benar berjuang
sampai dengan akhir ya, sampai dengan akhir, sampai dengan yang dikatakan sukses gitu dari sisi si tokoh utama ini. Seperti itu Bu Puji. Ya, luar biasa sekali ya, haru saya mendengarnya. Artinya buku ini memang memberikan pesan bagaimana bahwa ketika ditinggal oleh seseorang yang dicintai jangan kemudian menjadi rapuh gitu ya, tetapi menjadi kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama ya. Baik, eh, mengambil dari jadi buku ini ditulis dengan mengambil dari pengalaman pribadi yang tentunya diberikan nuansa dramatik. Bagi yang tertarik silakan cek di room chat kontak yang bisa dihubungi untuk memesan buku Seutas Harapan di Ujung Waktu. Bu Rodrifah, kita kan sudah mengundang 2 orang reviewer ya untuk bisa memberikan insight dari novelnya Bunda Lala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kakak adik, kita akan mengundang dua reviewer, Bu Dian Sulistia dan Ibu Ren Zen. Tapi pertama-tama kami persilakan dulu Bu Dian Sulistia. Beliau seorang guru dari Bandar Lampung ya. Selamat sore Bu Dian. Sore Bu Puji. Salam kenal. Salam kenal juga. Senang saya bisa bertemu dengan Bu Dian sore hari ini. Bu Dian mungkin bisa memberikan pandangannya terkait dengan novelnya Bunda Lala ini, karena terus terang saya sebenarnya membacanya aja senang gitu ya, tapi ada haru, kita pokoknya dimainkan ya perasaannya. Nah, saya tentunya pasti Bu Dian punya sudut pandang yang lain ya, punya perspektif lain dalam buku ini. Kami persilahkan Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Puji. Tadi sebelumnya ada Kak Nadia juga, ada Pak Fahrul ya tadi ya. Iya. Dan ini saya jadi senang bukan hanya ketemu sama Bu Puji, tapi saya bisa jadi satu layar dengan, saya manggilnya Bunda Habibi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustazah. Iya, saya ketemu Bunda Habibi hanya 3 hari ya. Tapi Alhamdulillah sekarang jadi seperti ini. Masya Allah, jadi saudara ya. Alhamdulillah. Iya, saya tadi Bunda Lala ya. Bunda Lala tadi menyampaikan kalau bukunya sudah launching dari terbit ya, terbit di bulan April. Saya juga sudah membayangkan ceritanya seperti apa karena proses menulisnya itu saya mengikuti ya lewat status-status WA beliau, Masya Allah ya. Alhamdulillah hari ini saya merasa satu kehormatan bisa menjadi salah satu reviewernya ya. Sebuah kehormatan untuk saya. Buku ini buat saya bukan hanya sekedar susunan atau kumpulan kata-kata ya, tapi lebih ke perjalanan batin penulisnya seperti itu. Dan betul tadi kata Bu Puji ya, saya membacanya juga sekali duduk Bu, selesai bukunya sekali duduk nggak berjeda. Itu saya terima, langsung saya selesaikan saat itu sampai nggak mandi sore. Nanti mandinya nanti, makan malamnya nanti, saking ininya ya. Membacanya itu betul mengalir gitu aja ya. Di awal kan kita diajak seperti masuk ke masa lalu yang itu ceritanya relate dengan masa kecil saya, relate juga sama masa remaja saya, ya begitu emang keadaannya. Jadi emang tadi kata Bu Puji masuk ya betul, saya merasa seperti ada di dalam ceritanya begitu ya. Mengalir begitu aja sampai di kisah kehilangan tadi itu ya. Jadi udah senyum-senyum sendiri, bacanya senyum-senyum sendiri, di akhir ya netes juga air matanya. Apalagi memang sebelum baca buku itu sudah dengar langsung dari Bunda Habibie bagaimana perjuangan beliau ya. Jadi ya sampai akhir itu air mata nggak berhenti ya. Tapi Masya Allah ya kata-katanya itu luar biasa sederhana. Kata-katanya itu sederhana tapi penuh makna Masya Allah. Dan beliau sampaikan sedang menulis naskah kedua sampai nggak sabar untuk menanti buku keduanya, karya berikutnya.
Insya Masya Allah. Allah. Gitu Bu Puji. Baik, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya saya persilakan Bu Renzin. Beliau penulis surat untuk awan ya. Selamat sore Bu Ren. Selamat sore Bu Puji. Rin Bu. Salam kenal. Senang loh bertemu dengan Bu Zren. Panggil Gimana Bu kabarnya Rin sore ini? aja, Bu Rin aja Bu Puji. Rin Iya, Zain. Bu Ren, Rin. ya, Bu Ren Zen. Gimana? Eh, apa namanya? Setelah membaca bukunya Kak Bunda Lala, gimana nih? Bisa cerita dong. Oke. Baik, terima kasih Kak Puji. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman semua di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Iya, Bu Lala sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Puji, sebenarnya yang sangat saya syukuri itu Bu, saya ikut acara BWC ya. Itu sangat wabarakatuh. saya sering chat sama Bu Lala. Saya nggak pernah ketemu sama Bu Lala ini. Saya biasa panggil Bu Lala. Saya nggak pernah ketemu sama Bu Lala ini. Kita nggak pernah satu apa gitu ya, satu kecuali di BWC. Itu benar-benar berkah banget ini acara ya BWC ini. Benar-benar menyatukan kita dari berbagai daerah, berbagai latar belakang gitu ya. Sehingga kita bisa kenal, mungkin nggak semuanya gitu. Ada beberapa mungkin ya kayak saya sama Bu Lala atau sama beberapa teman yang lain yang intens, akhirnya kita japri-japrian gitu. Kita nggak lagi cerita, kita nggak cuma cerita buku dan menulis, kita kadang cerita anak gitu, cerita kesibukan kita, pemikiran kita, bahkan sampai hal-hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah BWC ini benar-benar di samping saya sendiri, saya yakin teman-teman yang seangkatan juga di BWC 27 ini sangat merasakan ya, melalui BWC kita tuh bisa menuangkan pikiran, menuangkan ide gitu menjadi sebuah buku. Ini saya ada pegang bukunya Bu Lala. Terima Aduh, kasih nggak Bu kelihatan. Rin. Iya, sebenarnya Bu Lala ini udah lama saya beli bukunya Bu Puji, karena di antara kami yang seangkatan, Bu Lala termasuk yang awal-awal ya Bu ya. Yang pertama apa jangan-jangan ya, yang duluan terbit bukunya gitu. Nah, saya langsung PO, langsung pesan gitu. Memang bacanya agak lama, nggak langsung pas buku datang saya baca, karena kebetulan ada kesibukan di pekerjaan. Terus udah ditagih sama Bu Lala, gimana Bu Riz, bukunya? Oh bentar, Bu, saya baca dulu. Dan benar kata Bu Dian, itu bacanya nggak perlu berhari-hari. Satu malam saya baca, beres. Dan awalnya memang benar ya, itu relate banget dengan yang seumuran kita alami di masa muda-muda kita ya Bu ya. Emang seperti itu zamannya gitu. Pertama enak bacanya ngalir, tiba-tiba kok langsung netes air matanya, udah di bab-bab tengah langsung saya fotoin. Bu Lala bagian ini kok gila keren banget Ibu. Pokoknya keren Bu Lala, benar kata almarhum mungkin ya, Bu Lala lebih pasti jadi penulis yang hebat dengan kesederhanaan ceritanya, kesederhanaan bahasanya. Bu Lala ini punya keunikan tersendiri itu menurut saya ya Bu Puji. Dia punya potensi besar menurut saya, dan saya yakin buku keduanya pasti lebih wow daripada novel yang pertamanya ini. Selamat sekali lagi buat Bu Lala. Semoga tambah sukses, tambah kuat, tambah power mom ya. Amin. Sekian Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ren, Bu Dian, luar biasa ya review dari seorang guru dan penulis. Pastinya bikin penasaran nih untuk membaca bukunya. Jadi jangan lupa coba dicek di room chat. Sana ada kontak yang bisa dihubungi di mana bisa mendapatkan bukunya Bunda Lala. Karena tadi di beberapa chat ada yang menanyakan di mana nih bisa pesan gitu. Silakan cek di room chat kalau ingin memesan bukunya. Tentunya masih kurang ya kalau hanya melihat dari reviewnya Bu Rin, kemudian Bu Dian, kita juga ingin mendengarkan testimoni. Kebetulan ini telah hadir Bu Kakak atau Ibu Irma Indriasari. Saya mengundang Ibu Irma Indriasari. Saya persilakan. Kayaknya belum masuk deh. Oh, belum masuk ya? Oke, nggak Kayaknya apa-apa. belum masuk.
Kalau gitu kita langsung saja ya ke tanya jawab karena saya lihat ini peserta nih hadirin sekalian sudah apa kayaknya sudah penasaran gitu ya dengar ceritanya Bunda Lala, dengar ceritanya Bu Ren, dengar ceritanya Bu Dian, kemudian saya juga spill sedikit gitu ya. Pasti peserta nih udah penasaran apalagi bagi para penanya terpilih gitu ya ada hadiah yang disiapkan oleh Bunda Lala. Saya persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan yang ingin bertanya bisa secara langsung dengan mengklik raise hand dan juga bisa menulis di kolom chat. Saya persilakan. Di kolom chat belum. Saya cek di kolom chat ya. Ada yang mau raise hand kah? Nah, ini dari Pak Fahrul. Adakah konflik-konflik yang yang dibangun yang menyulitkan saat proses menulis? Bagaimana cara mengatasinya atau malah tidak ada kesulitan? Silakan Bunda. Konflik yang dibangun itu jadi waktu tadi yang saya sudah katakan bahwa semua ini ceritanya mengalir. Jadi yang pertama adalah pasti yang alumni BWC ini ingat ya kalau kita diteror sama Coach Surya 4 halaman itu yang ada di pikiran saya adalah gimana caranya saya mengirimkan 4 halaman, bahkan saya berpikir kayak saya pengen lebih deh supaya nanti hari-hari berikutnya saya nggak diteror gitu atau saya nggak disilang gitu kan waktu itu. Jadi saya pernah waktu itu berapa hari saya nggak tidur, besoknya saya harus kerja itu 3 hari. Waktu itu saya 3 hari saya nggak tidur, terus saya nulis tiap malam seperti itu. Dan yang tadi saya sudah katakan bahwa yang paling sulit itu adalah ketika saya menulis tentang kehilangan. Itu yang paling sulit. Tapi kalau untuk konflik itu mengalir karena memang bahasa saya memang sehari-hari memang seperti ini gitu. Jadi apa yang saya ucapkan itu ngalir aja lewat tulisan. Seperti itu Bu Puji. Ya, itu bahasanya sehari-hari ya. Pokoknya Betul. ditulis aja gitu ya. Karena makanya enak cepat dipahami itu karena itu kita seperti sedang bicara Berbicara. sehari-hari gitu Iya. ya. Kemudian silakan ada lagi yang mau bertanya secara langsung. Bu Ayu mau bertanya mungkin, silakan mau ngulik bukunya Bunda Lala. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat buat Bu Lala yang Bu Lala PWC angkatan 27 kan ya, sama kita ya. Yang ingat itu dari awal saya melihat banyak perubahan dalam performa Bu Lala dari ketika mengikuti BWC itu, ketika proses sampai sekarang gitu. Ketika itu saya lihat Bu Lala dan kita semua sih peserta banyak yang gugup karena tidak mengerti dengan dengan plot atau dengan jalan cerita yang akan kita tulis. Nah, termasuk juga saya gitu. Tapi hari ini saya melihat Bu Lala sangat percaya diri dan ada perubahan dalam arti mungkin sama dengan saya ya. Jadi kita sudah berhasil menaklukkan tantangan-tantangan di dalam diri kita itu untuk mewujudkan tujuan yang kita inginkan. Jadi itu sih satu komentar saya. Selamat buat Bu Lala atas terbitnya buku ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini kan berdasarkan kisah nyata ya dalam kehidupan Bu Lala dan dikemas dalam sebuah novel gitu. Yang saya ingin tanyakan menyambung dengan pertanyaan Pak Fahrul tadi tentang konflik gitu. Berarti konflik di dalam novel ini apakah konflik internal gitu, monolog dengan diri Bu Lala sendiri, ataukah
ada konflik di dalamnya tentang masalah-masalah yang sebenarnya ingin dilakukan bersama almarhum yang mungkin belum banyak terwujud gitu. Jadi sehingga harus dituangkan ke dalam sebuah tulisan gitu sih. Terima kasih. Baik, ini Terima boleh kasih Bu Ayu. dijawab? Silakan Bunda. Baik. Untuk konfliknya itu sebenarnya banyak ya. Karena tokoh utama ini banyak dari awal sampai akhir itu konfliknya banyak. Karena si tokoh utama ini digambarkan itu benar-benar perjuangannya luar biasa. Perjuangannya dia dalam mendapatkan cintanya, kemudian perjuangannya ketika sudah akhirnya Allah satukan mereka gitu. Di situ juga ada bagaimana si tokoh utama ini bagaimana berperan sebagai seorang anak, sebagai seorang wanita dirinya, kemudian konflik tokoh utama dengan orang tuanya, dengan ada ibu mertuanya juga, kemudian ada juga di sisi orang lain gitu, dengan anak-anaknya, dengan pihak lain gitu, banyak di sini konfliknya sebenarnya. Cuma dibalutnya itu dengan apa ya, sesederhana mungkin gitu, serelate mungkin gitu. Jadi konflik ini sebenarnya tidak mau menampakkan konfliknya, tapi sebenarnya ingin memberikan bahwa ini bukan konflik, tapi ini makna gitu. Jadi sehingga pembaca ini menangkap makna di balik konfliknya. Seperti itu, saya sih mau menceritakan seperti itu. Itulah yang membuat saya tidak terlalu, tadi saya tidak terlalu bagaimana kesulitan dengan konfliknya, karena saya tidak mau fokus dengan konflik gitu. Saya maunya maknanya aja gitu. Saya tanpa harus menggurui kan ya seperti coach kita katakan ya, buku ini sebenarnya adalah cara kita memberitahu orang lain tanpa harus menggurui seperti itu. Jadi tidak ada yang harus kayak tadi Ibu bilang konfliknya itu bagaimana membangun konfliknya, karena saya tidak fokus ke konfliknya seperti itu. Jadi lebih ke berbagi pelajaran hidup gitu ya buat sesama. Terima kasih. Iya, iya. Kita lanjut ya dengan Kak Kiki. Saya persilakan Kak Kiki. Ya, halo Mbak Puji, salam kenal sebelumnya. Sama-sama, salam kenal juga. Untuk aku manggilnya Lela nih, semoga Lela kenal aku. Ini flexing dulu, aku udah punya bukunya dan aku udah baca. Terus sebelumnya selamat, ini setuju sih tadi yang sebelumnya disampaikan kalau pas baca ini ringan, tapi juga ada beberapa part yang kayaknya kita kebawa hanyut, terlebih ketika kita tahu cerita di balik penulisannya kan gitu ya. Pertanyaan saya, kan ketika kita mengalami anggap sebuah luka gitu ya, terus katanya kan waktu bisa menyembuhkan. Nah, terus dikaitkan dengan proses kreatif menulis, ketika kita mengalami luka, kemudian kita justru malah menulisnya. Nah, gimana cara Mbak Lela nih membedakan ketika kita nulis kan berarti kan memori terrecord, keulang gitu ya. Nah, gimana membedakan jangan sampai menulis ini malah mengingatkan hal yang pahit, tapi bisa juga misalnya dengan menulis itu justru healing Mbak Lela dalam mengalami kepahitan itu gitu. Itu satu. Boleh beberapa nggak, Mbak? Boleh, silakan digali pertanyaan. Terus pertanyaan kedua, ini berandai-andai kalau misalnya one day bakal dijadiin film gitu. Terus siapa sih pemeran aktor yang kepikiran atau aktris yang kepikiran memerankan si Mas Arya dan lain-lainnya itu siapa? Terus yang ketiga, apa harapan Mbak Lela ketika orang pembaca ini menutup di halaman 216-nya itu? Apa sih harapannya kalau boleh dalam satu kalimat? Saya ingin pembaca akan apa gitu. Setelah selesai menutup di halaman terakhir. Gitu aja Mbak Puji, terima kasih.
kasih Selamat Kak ya Lela, Kiki. sekali lagi bangga deh. Terima kasih. Silakan Bunda. Itu yang pertama ini ya. Tadi yang pertama itu apa tadi? Yang pertama itu Kalau, dia. oh ya, Oh ya, silakan Kak Kiki langsung aja nggak apa-apa. kan saya penasaran aja sebenarnya kayak kan kalau misalnya kita mengalami kepahitan itu kan pengennya kita itu kan kayak jangan diingat gitu. Iya. Tapi kan justru Mbak menulis. Nah itu gimana tuh biar untuk bisa Apa nggak menggali misahin? luka lagi gitu kan? Apa Iya nggak menggali luka gitu. karena kan Mm-mm. orang padahal udah sembuh gitu, tapi kok digali lagi gitu. Jadi memang itu yang tadi saya bilang itu yang paling sangat sulit. Itu sangat sulit saya sampai mengatakan bahwa saya hampir menyerah. Gitu. Hampir menyerah. Saya katakan pada waktu di kelas menulis, kayak saya berhenti aja deh, gitu. Karena kalaupun saya mau ganti cerita, udah benar-benar hilang feeling ya pada waktu itu. Jadi benar-benar sampai jujur saya waktu itu sampai demam, saya sakit beberapa hari karena harus mengorek luka itu lagi. Tapi baik lagi kita harus tahu tujuan kita itu untuk apa. Itu tujuannya dulu deh. Kalau misalkan tujuan kita menulis untuk sembuh, ya udah kita nulis. Dan ternyata alhamdulillah benar. Saya bisa seperti ini yang tadi Ibu Ayu katakan, itu Ibu Ayu sangat melihat sekali perubahan saya ya pada saat saya itu kan 1 tahun saya suami tidak belum ada 1 tahun suami itu tidak ada, saya mengikuti kelas BWC. Itu kelihatan sekali dan ketika sudah menulis itu kayak saya ada di dalam ruang yang gelap, terus meraba-raba, ketakutan sendiri gitu kan, ketakutan ini saya harus bagaimana. Dan ketika tiba-tiba saya melangkah maju, itu ada di ruangan yang bercahaya, itu yang benar-benar plong gitu. Kayaknya tuh langsung, oh plong banget. Nah, kemudian yang kedua, ketika tulisan kita diberikan feedback positif, itu Masya Allah, itu lebih lagi gitu. Lebih lagi, oh ternyata luka itu punya makna. Oh ternyata ini bukan hukuman Tuhan, ini ujian Tuhan gitu. Kadang kita kalau menerima luka, kayaknya Tuhan kayak ini banget sama kita deh kayaknya gitu kan. Pada waktu itu juga saya pernah mengatakan bahwa kok Tuhan gak adil ya gitu, kasih saya seperti ini gitu, luka ini gitu. Kayaknya Tuhan benci saya gitu. Apa salah saya? Nah, ketika itu sudah terlewati, ketika sudah saya menuliskannya lewat tulisan, kemudian saya publish dan saya menerima feedback, oh ternyata saya dikasih luka, saya dikasih seperti ini karena Tuhan mau mengangkat saya. Oh ternyata Tuhan punya makna gitu. Ini loh, nah itulah kita yang harus pinter-pinter kita untuk menangkap itu gitu dari Tuhan tuh. Kisi-kisi Tuhan tuh seperti ini. Terus ketika kita ujian, oh kemarin Tuhan kasih kita kisi-kisi ini, kita harus bisa jawabnya kayak gini gitu. Seperti itu. Itu benar-benar mungkin bagi teman-teman yang pernah kehilangan, kita jangan pernah merasa bahwa ini hukuman gitu. Yuk kita coba apa yang kita bisa lakukan, kita bisa bercerita atau bisa kita menuliskannya supaya kita bisa sembuh dari luka itu. Dan yang kedua, kalau ini difilmkan, sebenarnya saya belum berekspektasi ke sana. Karena ini benar-benar amazing yang tadi saya bilang, saya tuh bukan siapa-siapa, saya bukan orang hebat, saya cuma seorang ibu rumah tangga, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini difilmkan, amin, mungkin lebih cocok itu ke Laudia Cynthia Bella kali ya. Mudah-mudahan didengar ya. Ada produser yang mendengar, kemudian apa namanya? Nanti Cynthia Bella Laudia Cynthia Bella. Cynthia-nya Claudia Cynthia Bellanya juga dengar, mudah-mudahan. Terus kemudian yang jadi Aryanya mungkin Reza Rahardian ya. Mungkin Oh kayak iya. lebih cocok.
Terus yang ketiga tadi jawaban harapan saya di akhir itu bahwa yang tadi sempat sudah saya spill juga, saya katakan bahwa bagi seorang ibu masa depan anak-anak itu nomor satu. Jadi sebisa mungkin kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Bukan hanya soal ilmu, biasanya kan kita sering mendengar dunia tidak penting untuk anak-anak, yang penting akhirat misalkan seperti itu. Kalau menurut saya dunia itu penting karena mereka masih hidup di dunia gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus membekalkan sesuatu yang berbau duniawi, kayak contoh misalkan harta. Nah, kita harus juga membekalkan harta untuk anak-anak kita. Makanya di situ di kisah ini di akhirnya bahwa memang Lala ingin anak-anak itu ketika dia menjadi seorang yatim, mereka tidak dikucilkan. Gitu. Mereka harus menjadi anak yatim yang hebat. Mereka harus punya. Mereka jangan sampai terjadi diskriminasi bahwa mereka sudah yatim, tidak punya. Itu yang membuat ini nggak bisa. Ini semua ibu-ibu yang bernasib sama seperti saya yang sudah ditinggalkan oleh suami. Dan untuk anak-anak Suaranya di ini lagi itunya speakernya. Iya. Ini untuk anak-anak ini wajib sih. Kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak ke depannya gitu. Karena masa depan anak-anak adalah generasi untuk kita selanjutnya. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang raise hand, barangkali yang tidak terlihat sama saya, bisa dibantu teman-teman dari host. Nggak ada ya. Ini Bu Sudaryanti mau langsung bertanya atau mau saya bacakan pertanyaannya? Baik, saya bacakan ya. Dari Bu Sudaryanti, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Lala bahwa beberapa bulan sebelum suami meninggal, beliau mengatakan bahwa Bunda nanti tahun 2024 akan mengikuti kelas menulis dan tahun 2025 Bunda sudah bisa menerbitkan buku. Dan ternyata harapan almarhum suami terlaksana. Dan dengan tanda petik tidak lepas dari upaya paling keras dan terbaik Bunda Lala demi mewujudkan keinginan almarhum suami. Bagaimana pendapat Bunda Lala? Iya, karena memang ya tadi saya katakan juga bahwa kehilangan itu jangan sampai kita terpaku dengan kehilangan itu, tapi setelah proses kehilangan itu kita harus apa gitu. Nah, karena ini suami saya mengatakan hal seperti itu, saya jadi apa iya gitu. Apa iya? Terus saya bagaimana saya menulis? Terus kalau saya sudah menulis, bagaimana saya menerbitkan? Bagaimana saya itu jadi buku? Itu banyak pertanyaan dan itu saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Itu juga ada. Itu jadi itu makanya ketika proses kehilangan itu jangan sampai iman kita lepas. Itulah yang mengikat kita dengan Tuhan. Gitu. Itu yang mengikat kita dengan Tuhan. Nah, kalau misalkan kehilangan itu kita lepas, saya nggak tahu deh. Tapi karena memang waktu itu kita tetap, oh ya, kenapa sih Tuhan mengambil seseorang yang paling kita butuhkan, yang paling kita sayang? Oh, karena Tuhan ingin kita dekat sama Tuhan. Tuhan aja gitu. Jangan siapa-siapa, jangan kemana-mana. Kamu cukup sama aku aja gitu. Nah, Tuhan mengatakan kita menangkap makna Tuhan seperti itu. Oh ya sudah, akhirnya berarti saya menggandeng dan sambil ingat apa yang kemarin diharapkan oleh suami saya gitu kan, apa yang diharapkan beliau, kemudian apa yang diwariskan beliau kepada keluarga. Nah itu yang saya perjuangkan seperti itu. Jadi saya ingat tadi saya bilang pokoknya tujuannya apa, terus kita pegang tangan Tuhan, pegang tangan Allah, selesai. Nanti dibimbing tuh. Walaupun tadi saya bilang
saya nggak tahu tuh kok menulis mengalir aja. Nah, saya pikir itu jawaban. Ya, fokus pada tujuan ya, fokus pada tujuan dan tetap berpegang pada Tuhan. Baik, masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Kami persilakan, kita masih ada waktu. Silakan bagi dua penanya. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri ya sesi tanya jawab ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Dan tentunya kita akan masuk ke acara yang kita tunggu, yaitu pernyataan resmi peluncuran dari buku Seutas Harapan di Ujung Waktu. Kami persilakan Bunda Lala untuk memberikan pernyataan launching buku yang sekaligus menjadi penanda resmi karya ini hadir di tengah pembaca. Kami persilakan Bunda Lala. Ya, terima kasih banyak. Itunya speakernya dideketin. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah memberikan dukungan, baik teman-teman, kemudian keluarga, terutama untuk orang tua, anak-anak, dan ibu mertua saya. Terima kasih banyak. Tadi saya katakan bahwa dalam cerita ini jangan dilihat dari alurnya, tapi dari maknanya. Jadi saya ingin lewat buku ini, saya ingin memeluk teman-teman yang setidaknya yang bernasib seperti saya mungkin, atau yang sudah pernah kehilangan, entah kehilangan siapapun. Di sini saya ingin memeluk lewat tulisan, dan semoga tulisan ini bisa hidup lebih lama daripada saya dan menjadi jejak kecil yang bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Lala. Jadi kita dalam tulisan ini Bunda Lala berharap bahwa kita fokus pada tujuan dan juga meninggalkan jejak. Menulis merupakan proses penyembuhan gitu ya, proses penyembuhan, dan juga untuk meninggalkan jejak-jejak kecil dalam tulisan yang tidak akan punah oleh waktu. Kami persilakan dari tim untuk menayangkan kembali teasernya untuk mengingatkan di mana buku ini bisa diperoleh. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat di mana Bapak Ibu sekalian, kakak, adik bisa menemukan atau mendapatkan buku dari Bunda Lala. Terima kasih banyak Bunda Lala sudah menjelaskan dari proses penulisan sampai kemudian juga bagaimana konflik batin yang terjadi ketika menulis gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran gitu ya bagi teman-teman semua, juga menjadi support bagi teman-teman yang sedang dalam proses penulisan. Sebagai penutup, izinkan saya kembali membacakan satu kutipan dari buku ini. Cinta yang kita tanam tumbuh begitu dalam, hingga tak ada celah bagi ketidaknyamanan. Mungkin bagi orang lain, kisah kita hanyalah dongeng, tapi bagi kita inilah kenyataan yang akan selalu hidup dalam ingatan. Semoga kutipan ini menjadi pengingat bahwa setiap harapan sekecil apapun akan selalu menemukan ujungnya. Demikian rangkaian sesi yang saya pandu. Selanjutnya saya serahkan kepada
Kak Nadia yang tentunya juga akan mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan buku dari Bunda Lala. Sekaligus menutup rangkaian acara. Terima kasih hadirin sekalian. Saya undur diri. Saya persilakan Kak Nadia untuk memandu kembali. Baik, terima kasih banyak Bu Puji sudah memandu sebagai moderator pada sore hari ini. Luar biasa. Dan saya ucapkan selamat kepada Bunda Lala yang akhirnya berhasil melaunching bukunya pada sore hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa. Oke, ini pengumuman yang kita tunggu-tunggu. Ada 2 hadiah ya Bu Lala untuk penanya terpilih. Ada 2 hadiah. Yang pertama Ibu Ayu. Bu Ayu Matruno. Oke, baik. Iya. Yang kedua Pak Terima Fahrul. kasih. Sama-sama Ibu. Pak Fahrul ya. Yang kedua Pak Fahrul. Iya, Pak Fahrul. Oke. Alhamdulillah. Makasih Mbak Rodifa. Sukses ya. Sama-sama Pak. Amin. Alhamdulillah. Selamat Bu Ayu dan juga Pak Fahrul mendapatkan hadiah dari Bu Lala. Bagi Bapak Ibu kalau misalnya aduh saya kebagian hadiah, ya udah bisa langsung pesan juga ya di pemesanannya di kolom chat. Saya bantu kirim lagi. Jadi silahkan untuk bisa menikmati sebuah karya yang indah yang ditulis dari hati dari Bunda Lala. Luar biasa sekali. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, mari kita berfoto terlebih dahulu. Silakan untuk open cam, Bapak Ibu semua. Gayanya seperti apa nih Bunda Lala di sore hari ini? Apa ya? Cinta ya? Dari hati. Oke, baik. Saya hitung mundur Bapak Ibu. Di saya ada 2 slide. Bentuknya love seperti ini. Oke, kita hitung mundur semuanya ya. 3. Untuk slide yang pertama. 3, 2, 1. Oke, baik. Slide yang kedua. Tahan, tahan. Untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir dan support pada sore hari ini. Selamat kembali untuk Bu Lala. Terima kasih untuk reviewer juga Pak Fahrul, Bapak Ibu semua. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan baik Terima kasih berikutnya. banyak. Kita akhiri. Terima kasih banyak Mbak Nadia, Bu Puji, Pak Sama-sama. Fahrul, Terima kasih semuanya. Tante Dian, Bu. Makasih banyak ya Kita semuanya. akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Lala. Makasih Bu. Sama-sama.